Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju ke rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan daripada sholat subuh secara berjamaah, dan dilanjutkan lagi kita duduk di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari ridhonya juga dengan duduk di majelis taklim. Insyaallah semuanya ini adalah bentuk daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan kepada kita kecuali kita gunakan kesehatan tersebut untuk selalu mencari ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semua yang berada di sini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hambanya yang pandai mensyukuri nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa pula salawat beserta salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang harapan kita semua dengan salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak nantinya ketika di padang mahsyar kita akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan syafaat tersebut kita akan memperoleh sebuah tempat yang sangat kita idam-idamkan, yaitu bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala berkat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan harapan kita semua di sini adalah ketika kita bisa berkumpul di sebuah tempat yang mulia, maka harapan kita akan dikumpulkan pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang mulia, yaitu berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jemaah salat subuh yang Masjid Al-Ikhlas yang mati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan sebuah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Namun yang menjadi catatan untuk kita, sudahkah kita melakukan daripada apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala golongkan bagi mereka orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 Allah Subhanahu wa ta'ala berikan daripada kabar gembira bagi mereka orang-orang yang mukmin. Ada kategori-kategori yang insya Allah setelah kita mendengar kategori ini kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan diri kita ini menjadi golongan atau menjadi kategori yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka keberuntungan. Di dalam surah Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kategori-kategori yang mana yang menjadikan sebuah landasan untuk kita
melakukan sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar berharap mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kita terangkan dulu ayat 1 sampai 6. Siapakah orang-orang yang mereka bisa mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala? Yaitu golongan yang pertama yang dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah qad aflahal mu'minun walladzina hum lisholatihim khashi'un, adalah mereka orang-orang yang ketika melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala mereka dalam keadaan khusyuk. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk kita adalah, sudahkah kita ini khusyuk dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Memang tidak bisa kita pungkiri bahwasanya ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pasti belum 100% diri kita ini untuk khusyuk. Ya, belum bisa untuk membuat diri kita ini ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khusyuk, karena kita belum menanamkan sifat atau perilaku ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ihsan? Ihsan itu dikatakan di dalam kitab bahas masalah akidah, dikatakan bahwasanya ihsan itu anta'budullah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ya. Ulama mengatakan sifat ihsan itu ialah ketika engkau beribadah kepada Allah, maka tanamkan dalam hati kita seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kalian belum bisa, maka tanamkan dalam hati kalian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kalian. Nah, kalau sudah ada di dalam diri kita sifat seperti itu atau perilaku seperti itu, maka sedikit demi sedikit yang namanya kekhusyukan itu akan timbul. Orang yang belum bisa khusyuk di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka belum menanamkan sifat ihsan. Ya, kalau sudah sifat ihsan ketika dia ibadah atau di luar ibadah, maka mereka pasti menjauhi daripada yang namanya kesalahan atau yang namanya perbuatan dosa. Ya, kalau mereka ibadah pasti ibadah mereka khusyuk. Kalau di luar ibadah, maka kalau mereka ada tanamkan sifat ihsan di dalam diri mereka, mereka pasti menjauhi yang namanya maksiat. Subhanallah. Kalau ada dalam diri kita sudah tanamkan sifat ihsan, insya Allah yang namanya diri kita ini pasti 100% bakal jauh dari yang namanya dosa. Yeah. Tidak mungkin kalau mereka menanamkan sifat ihsan dalam diri mereka masih berada maksiat, tidak mungkin. Karena inilah, kalau sudah orang tersebut dalam diri mereka sudah sifat ihsan, pasti mereka itu tidak akan melakukan maksiat. Dan inilah yang kita harapkan dalam diri kita masing-masing, berusaha semaksimal mungkin adakan dalam diri kita sifat ihsan, agar supaya ketika kita ibadah kita dalam keadaan khusyuk, dan ketika kita di luar ibadah kita dalam keadaan selalu jauh dari yang namanya maksiat. Insyaallah kita bisa menanamkan dalam diri kita yang namanya sifat ihsan. Dan kita beralih ke ayat yang kedua. Siapakah mereka orang-orang yang beruntung? Ialah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang menjauhi daripada perbuatan atau ucapan yang tidak ada manfaat. Nah, di sini kita bermain masalah
lisan dan hati. Ya. Ini kan bertanda perkataan atau perbuatan yang tidak ada manfaat. Kalau kita melari daripada bahasa Arabnya itu jauhi daripada sifat pudul. Ya, sifat pudul itu apa? Galak ngurusi gawe wong. Benar tak? Kita ni dalam keadaan diri kita, ya, kadangan hal-hal yang tak manfaat, hal-hal yang tak kata kefaedah kita di dalamnya, kita semangat dalamnya. Tapi kalau hal-hal yang ada faedah atau mendapatkan manfaat, kita kadangan lesu. Inilah kita manusia. Contoh, ya, dan ini sudah banyak kita nyingok. Terkadang, ya, di jalan ada kejadian yang sebenarnya tidak mati manfaat untuk kita, yang sebenarnya kati manfaat untuk kita, tapi kita karena sifat pudul yang ada dalam diri kita dan diri manusia pengen tahu tadi, akhirnya turun. Ya, banyak kejadian macam itu, nyingok kecelakaan. Ya, kati manfaat sebenarnya untuk kita, tapi karena sifat pudul tadi nak tahu siapa yang kecelakaan, ini dan lain hal sebagainya. Padahal kalau kita nak tahu baik nyingok dari paham kan sudah bisa. Tapi karena orang yang lalu ada sifat pudul tadi, akhirnya bikin suatu yang tidak kasih manfaatnya dan lain hal sebagainya. Ya, juga di dalam diri kita sebagai manusia kadangan, ya, bercerita tapi kasih faedahnya. Ya, ngobrol-ngobrol yang tak kasih faedahnya. Tapi inilah sebagai manusia yang memang kadangan banyaklah yang melakukan perbuatan yang tak kasih manfaat, semangat mereka ngumpul untuk cuman ngobrol-ngobrol biasa. Kalau ngumpul untuk sesuatu yang faedah, kadangan sepi. Untuk faedah kadangan sepi. Ngumpul majelis sepi. Padahal ada faedah itu. Kita ngumpulnya ada faedah, mendapatkan keberuntungan dari Allah. Namun sepi. Tapi hal yang sebaliknya, ngumpul untuk dapat suatu faedah, cuma untuk ngobrol-ngobrol biasa, ngabisi waktu, itu rame. Inilah pertanda bahwasanya orang-orang seperti ini mereka lebih rela untuk menggunakan waktu mereka untuk hal-hal yang tidak kasih guna. Ya, hati-hati orang-orang seperti ini, berarti mereka sudah menjauh daripada diri mereka dapat golongan yang sudah digolongkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu golongan yang mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak kasih manfaat atau ucapan-ucapan yang tidak kasih manfaat. Nauzubillah, semoga kita bukan tergolong orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada faedah di dalam segi ucapan kita atau segi perbuatan kita. Nauzubillah. Dan siapa lagi mereka orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum lizakati fa'ilun, bagi mereka orang-orang yang melakukan perbuatan atau memberikan zakat-zakat mereka. Nah, yang menjadi pertanyaan terkadang, kalau kita membahas zakat fitrah, mungkin itu bisa kita lakukan karena setahun sekali, dan itu pula tidak menyangkut duit atau bahasa kita ini apa namanya, menyangkut perbuatan hal yang besar, yang kecil paling kalau segitu, kalau zakat fitrah. Nah, yang jadi masalah zakat satunya ini, yaitu masalah zakat mal. Kalau zakat fitrah itu orang tidak mungkin maini, karena itu hitungannya cuma sedikit. Nah, kalau zakat mal ini Pak, kadang orang maini. Maksud arti kata maini macam mana? Sebelum hari hanya ketika mereka itu wajib mengeluarkan zakat malnya,
mereka gunakan harta mereka yang tadi yang sebenarnya untuk zakat mal, dibelikan dengan barang-barang yang cuman untuk melepaskan kewajiban baik. Ini yang terkadang manusia main ke, dan banyak kejadian seperti itu. Contoh kita ngambil sedikit, mereka itu mempunyai harta mereka dalam jangka setahun itu bisa mendapatkan harta sebanyak 100 miliar contohnya kalau 100 miliar itu dibagi 2,5% berapa itu? Siapa yang bisa ngitung? 100 miliar dibagi cuman 2,5%, berapa lah itu keluar zakat malnya? Berapa? 25 juta. Berapa? 20 juta? 1 miliar 250. Ini 100 miliar. Iya. 250 juta. Nah, 250 juta. Itu keluar mereka dalam jangka setahun. Nah, 250 juta ini kalau mereka nak main ke bisa dapat apa lah itu? Dapat mobil 250 juta tuh bisa dapat mobil. Nah, itulah yang mereka main ke, Pak. Mereka beli ke mobil, mereka beli ke rumah. Agak alasannya apa? Aku tak bisa mengeluarkan zakat, aku gunakan duit zakat aku beli ke mobil, jadi aku tak wajib lagi zakat. Karena habis sudah, bahasa kita tuh habis. Inilah yang terkadang-kadang mereka itu menghalalkan segala cara untuk yang namanya melepaskan kewajiban mereka zakat mal. Padahal itu intinya kalau kita ngomong akalan-akalan manusia, tidak pasti mereka itu mendapatkan yang namanya kelepasan. Dalam pikiran manusia berarti aku tidak wajib lagi zakat, sudah tidak kata lagi duit zakat aku sudah beli ke mobil, sudah beli ke rumah, berarti tidak keluar lagi duit zakat aku. Padahal inilah orang-orang yang nak mainkan Allah, padahal mereka itu sedang melakukan perbuatan yang bisa mengancamkan diri mereka daripada melepas kewajiban pada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk melepaskan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyingoannya baik, kayak kita main-main ke ini, main ke hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Padahal di baliknya ini dapat kerugian yang sangat besar. Melepaskan kewajiban kita kepada Allah berarti kita sudah melakukan sebuah dosa. Kayak nyingoannya berarti aku tidak wajib lagi ini keluar zakat. Aku sudah habis duit zakat aku beli ke rumah, beli ke mobil. Padahal mainan mereka ini mendapatkan sebuah kemurkaan dari Allah. Na'udzubillah. Ma'asyiral hadirin mata Allah Subhanahu wa taala. Juga yang selanjutnya adalah siapa mereka orang-orang yang bisa mendapatkan keberuntungan dari Allah, yaitu walladzina hum li furudihim hafizun. Mereka adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Ini dak lanang dak betina semua baik. Menjaga kehormatan diri mereka. Orang-orang seperti ini, mereka kalau bisa menahan hawa nafsu mereka dari melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah menjaga kehormatan mereka, mereka telah menjaga kemuliaan diri mereka. Tidaklah orang yang bisa menahan hawa nafsu kecuali mereka itu telah berusaha untuk mulia ke diri kita. Dan orang-orang yang bisa menahan hawa nafsunya orang yang hebat. Bukan hanya di bulan Ramadan menahan hawa nafsu. Kalau menahan hawa nafsu di bulan Ramadan bisa kita katakan itu adalah sebuah yang
memang menjadi dasar untuk kita mendapatkan kemuliaan dari Allah. Ya, bulan Ramadan menjaga hawa nafsu untuk melakukan yang namanya membatalkan puasa. Ini memang suatu landasan untuk kita dapatkan kemuliaan. Ya, dan memang disuruh untuk kita menjaga hawa nafsu di dalam bulan Ramadan. Namun orang yang paling hebat adalah ketika mereka di luar bulan Ramadan bisa menjaga hawa nafsu. Nah, ini wong yang hebat, Pak. Ya, kalau di luar bulan Ramadan masih bisa menjaga hawa nafsu mereka, ini wong yang hebat. Karena mereka apa? Tidak mendapatkan bahasa kita nih kalau kita katakan kan hawa nafsu itu bukan cuma di bulan Ramadan baik, di luar bulan Ramadan dan menjadi kewajiban, bukan. Menahan hawa nafsu ini di setiap waktu, bukan hanya di bulan Ramadan. Terkadang yang pernah kami dengar orang-orang yang melakukan yang tidak bisa menjaga martabat dirinya, ini mereka cuman pengen mendapatkan kenikmatan sesaat. Ya, bahasa kita nih, kenikmatan sesaat yang bakal merugikan mereka seumur hidup. Ya, na'udzubillah. Apalagi yang kita hadapi zaman sekarang, zaman yang penuh fitnah, ya, yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang kalau kita ngomong hanya kenikmatan sesaat adalah generasi muda. Ini yang kita takutkan. Ya, generasi muda ini, Pak, sudah kelewatan batas bahasa kita. Ya, banyak yang melakukan macam ini, yang melakukan kenikmatan sesaat. Ya, tidak memikirkan daripada apa yang mereka lakukan, apa yang dampak yang mereka dapatkan ketika melakukan kenikmatan sesaat ini. Ini jadi PR untuk kita, bagi orang tua yang mempunyai anak yang remaja. Hati-hati, jaga diri mereka. Kalau mereka sambil melakukan, bukan hanya diri mereka yang mendapatkan kehinaan, kita orang tua juga hina. Dalam arti kata apa? Kita terkena dampaknya. Padahal kita sudah jaga benar-benar nih, jaga keluarga kita benar-benar. Ada anak yang nyeleneh sampai melakukan perbuatan yang di luar batas Islam, ini bakal menjadi kehinaan untuk seluruh keluarganya. Bukan hanya budak itu baik yang dapatkan kehinaan, bukan. Kita pun keluarganya bakal mendapatkan kehinaan daripada perbuatan mereka. Na'udzubillah. Jadi ini menjadi pertanyaan atau menjadi PR untuk kita bersama, jaga daripada keluarga kita, jangan sampai mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh dikatakan tidak menjaga kemuliaan diri mereka. Kalau mereka bisa menjaga diri mereka, maka mereka juga bisa membuat diri kita jadi tenang. Kita sebagai orang tua kadang was-was memang. Punya anak bujang, punya anak gadis, kadang was-was. Was-wasnya di mana? Kalau kita tidak teliti di dalam menjaga diri mereka, tidak teliti di dalam menjaga pergaulan mereka, maka kita bakal was-was. Tapi kalau kita bisa menjaga diri mereka daripada pergaulan mereka, maka insya Allah kita tidak jadi was-was lagi. Karena terkadang dari pergaulan inilah mereka bisa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.